Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Masailu fit dafan. Beberapa hal yang kita jaga ketika memakamkan. Pertama, yundabu an yamkusa jama'atun ba'da dafan yas'aluna at-tasbit wa yastaghfiruna lah. Disunnahkan bagi kita untuk tidak langsung pergi setelah kita menguburkan mayit tersebut, yang kita kenal yaitu dengan mentalkinkan, atau dengan bahasa kitabnya yas'aluna lahu at-tasbit. Kita meminta kepada Allah dan mendoakan kepada si mayit tersebut agar dimantapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika nanti ditanya oleh malaikat ketika berada di dalam kubur, dan itu hukumnya sunnah. Wa yastaghfiruna. Kemudian kita membacakan istighfar kepada si mayit tadi. Jadi tidak serta-merta setelah kita menguburkan langsung pergi. Tidak, duduk dulu sebentar, duduk membacakan doa, ya, at-tasbit seperti doa kita, sabbataqallahu bil qawli sabit, sabbataqallahu bil qawli sabit. Mudah-mudahan Allah memantapkan lisanmu ketika menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Kemudian yahrumu dafnu sunaini min jinsain bi ghairin wahid haitsu la mahramiyata. Ini yang minggu kemarin kita bahas. Diharamkan menanam dua orang, yaitu manusia dengan manusia, biqabrin wahid, dari satu lubang yang sama, haitsu la mahramiyata, apabila tidak ada ikatan mahram, yaitu orang lain. Berarti kalau seandainya suami dengan istri, ya mahram. Anak bisa jadi boleh, keponakan boleh, ya mahram yang tidak batal wudu, maka dia diperbolehkan. Nah, kita baca sedikit, ada penjelasan dari mu'allif. Wa kadzalika inna ramli yahrum in kana min jinsin wahid haitsu la darurah. Kecuali kemarin itu darurat, tak ada lagi tempat di mana, atau memang makam itu sudah tidak terurus, hancur semuanya, dan tidak ada tempat kecuali cuman itu saja, ya bisa jadi. Wa hadza fil ibtida amma fid dawam ka an yadkhula mayitun ala mayitin fa haram. Itu kalau seandainya sudah hancur. Tapi kalau seandainya mayit itu masih ada, itu tidak boleh, tidak diperbolehkan. Kan yadkhula mayitun ala mayit haram illa in buliyal awwal bil kulliyah, kecuali yang mayit pertama jasadnya sudah hancur. Nah, itu ya boleh. Tapi kalau ini mayit kemudian masih utuh, kemudian ditimpa lagi, hadza haram. Tidak diperbolehkan. Bil kulliyah hatta idhamahu illa lil darurah. Sampai hatta idhamahu, walaupun itu yang dia tumpukan itu adalah tulang belulangnya. Illa lil darurah, kembali lagi, kecuali memang darurat. Seperti banyaknya jenazah yang terlalu banyak, lubang tidak cukup, timpa kubur. Itu darurat. Ya, mau diapakan lagi? Tidak mungkin satu persatu digali lubang. Ya.
kemungkinan tidak ada tanahnya, dan tidak mungkin juga ada orang yang ingin menggali sebanyak itu. Walau hafra gabran fawajada idhamal mayyit qabla tamamil hafar adu wujuban. Ini yang paling penting. Seandainya ada orang yang menggali kubur, kemudian setelah digali ternyata ada tulang, maka seandainya masih ada tanah yang lain, ada wujuban, maka dia wajib menutup kembali, pindah lagi di sebelah. Tidak boleh diteruskan. Berarti ini ada pemiliknya nih. Ini ada rumah orang nih berarti. Balikkan lagi tanah tersebut. Qabla tamamil hafar ada wujuban wa la yatimul hafar illa liddarurah. Wa amma idza wajadahu ba'da tamamil hafar fa yaj'alahu fi janibil gabar wa yudfanil mayyit ma'ahu fihi. Atau memang begini, udah sempurna dan galian nih, udah dalam semuanya, kemudian ada pula ternyata tulang belulang tadi. Ya sudah, tulang belulang tadi dimasukkan ke pinggiran lubang, buat lagi lubang, masukkan dia ke pinggir, baru jenazah yang baru dimasukkan. Kemudian wa amma idza wajadahu ba'da tamamil hafar fayaj'alahu fi janibil gabar wa yudfan mayyit ma'ahu fihi. Maka masukkan saja dan kuburkan mayit tersebut bersama tulang tadi. Ya, artinya tulangnya dipinggirkan. Kemudian yukrahul julus ala qabri muslimin wa ta'uhu wal ittika alai. Makruh. Ini yang biasa kita pandang ketika orang-orang berziarah, yaitu duduk di atas kuburan. Kalau orang tua-tua gitu dulu ngamuk, marah. Kalau orang sekarang udah tidak ada marah lagi dah. Ya, karena dia duduk di kuburan itu sudah biasa sekarang. Dan hukumnya apa? Nah, kita baca sini, yukrahul julus ala gabri muslim mawaqa'uhu. Ya, apalagi menginjaknya makruh, tapi tidak sampai haram. Wal ittika alai illa idza kana lihajaka an la yasila ila gabril mayyit illa biwat'i fil maqbarah fala karahata wa mahaluha illam yablul mayyit wa illa fala karahata. Ya, atau ittika itu cuman begini aja enggak boleh. Ini kuburan misalkan ini kuburan, ya, kemudian ini batu nisan dia atau ini tambaknya dia. Ya, saya ke ziarah sebelah sini, kemudian saya gini kan, jadikan ini sebagai senderan segini, atau pagi saya sender masih gini aja. Nah, ini tidak diperbolehkan, makruh, ya, makruh. Apalagi menginjak kuburan. Ya. Illa kecuali memang tak ada tempat lagi nih. Ini orang mau nguburkan. Karena sempitnya tempat tadi, mau tidak mau dia harus melangkah. Bahkan dia kemungkinan menginjak tadi kuburan itu. Ya, tidak apa-apa. Itu darurat. Karena tidak ada tempat lagi kecuali ya cuma di situ. Cuma misalkan geranda mayit itu, peti itu datang. Tidak ada tempat jalan kecuali memang harus melangkahi ke beberapa kuburan. Nah, itu tidak diharamkan. Bisa haram kalau memang kuburan itu baru-baru, ya, dan bisa memungkinkan kalau ditijak bisa terjebol ke dalam, ya haram. Tapi kalau misalkan dia udah kering kuat, tidak jadi masalah. Boleh-boleh saja. Darurah. La yukrahul masyu fil maqbarah bin na'al ghairul mutanajjis. Ya. La yukrahu, tidak dimakruhkan berjalan di kuburan dengan menggunakan sendal. Ghairul mutanajjis. Tidak apa-apa, artinya menggunakan sendal tidak jadi masalah. Ya, tapi kalau memang makamnya itu makam seperti makam kesultanan semuanya, ya lepaslah sendal tadi, jangan dipakai. Karena tempat yang
bersih. Tapi kalau tanah semuanya ya tidak jadi masalah. Pakai saja sendal tersebut. Kalau ya, saya ingat Imam Malik radhiyallahu anhu ardah, beliau itu kalau udah masuk ingin berziarah ke makam Nabi SAW, beliau tidak mau pakai sendal. Kalau kita kan pas masuknya saja kan sendal itu dibuka, tapi di pelantaran Masjid Nabawi itu kan sendal kan dipakai semua, tidak ada orang yang lepas sendal. Tapi kalau Imam Malik itu udah jauh-jauh itu, dia udah tidak mau menggunakan sendal, dia lepas sendalnya. Ditanya, ya Imam, kenapa kau lepas sandalmu? Lalu imam tersebut, kata Imam Malik mengatakan, aku menghormati karena di bawah ini ada jasad manusia yang paling mulia. Jadi aku tidak mau menggunakan sandal. Dilepas sandalnya, dipegang ya, untuk menghormati. Tidak mau menggunakan sandal tersebut. Malu dengan Nabi SAW. La yukrahu tajsisul qabr wa tabyiduhu wa binahu nahwa gubbatin li hajatin khawafi sarikin aw sabu aw li ajli kitaba li gabri solin wa illa fayukrah. Nah ini minggu kemarin juga ditanyakan tentang menambak kuburan. Ya, menambak kuburan. Intinya menambak kuburan boleh-boleh saja. Dia buat kuburan itu pakai atap, boleh juga. Ya, dia bikinkan kuburan itu gubah misalkan. Gubah. Kuburan boleh, enggak apa-apa. Apa hukumnya? Tidak sampai haram kalau seandainya memang yang meninggal tersebut bukanlah siapa-siapa, justru malah makruh nantinya. Ya, malah makruh. Kita baca. Ya, dikatakan di sini la yukrahu tajsisul qabr. Tidak dimakruhkan untuk menyemen kuburan. Tabyiduhu wa bina'uhu, dibangunkan seperti kubah atau apalah bentuknya. Lilahwi hajah ka khaufi sarikin aw sabu. Ditakutkan sarik atau ada orang yang ingin mencuri jasad atau sabuk atau binatang buas, atau li ajlil kitabah, ya, atau untuk menulis nama, ya, nama tadi di qabri sholihin wa illa fayukrah. Tapi ingat, kalau itu kuburan orang yang soleh. Kalau bukan kuburan orang yang soleh, biasa-biasa saja, justru malah makruh nanti. Sampai dibuatkan kubah, dibuatkan atap semuanya. Lebih baik tidak, biasa sajalah. Ya, fayukrah. Bal wa yuhram li ghairi haja fil musabbalah. Nah, ini bahkan bisa diharamkan tanpa hajat tadi kalau memang itu tanah wakaf. Itu mau hati-hati. Maka saya pernah katakan, seandainya itu wakafnya wakaf umum, bukan wakaf keluarga antum. Kalau wakaf keluarga ya terserah, karena tidak ada tanah yang diambil. Ya, kalau wakaf keluarga, ini keluarga. Tahu-tahu dia membangun jalan. Ini mah kuburan kan tidak besar, cuma segini saja. Nah, kira-kira kan begitu kalau dibuat tambak. Tapi kalau udah dibuat atap kubah, tidak mungkin dia bisa segini. Berarti dia harus mengambil lebih begini kan, cacak sini, naik lagi. Berarti kan besar tanah yang banyak diambil. Nah itu kalau seandainya dia wakaf, itu bisa jatuh haram. Keharamannya tadi itu yang berbahaya. Jadi maka dikatakan dalam kitab ini, kalau memang dia bukan orang soleh, orang tokoh masyarakat terpandang semuanya, ya jangan. Ya udah, kuburan biasa saja. Ya di tajsis itu sudah cukup lah. Ditambak itu ya sudahlah, sudah cukup itu untuk ditambak, karena untuk menjaga agar kuburan tersebut tidak hilang. Mungkin kalau cuma sekedar nisan aja gitu, biasanya patah nisan tuh selesai. Tapi kalau tambak kan aman lah posisinya itu, aman, tidak hilang lah kuburan tadi. Tapi kalau cuma sekedar batu nisan, kemungkinan nisan itu patah, ya sudah selesai. Apalagi nisan sekarang ini macam kapur ya dia. Untuk
untuk sementara dia bisa hilang. Nah, kalau hilang nanti kemungkinan kesulitan bagi kita untuk menziarahi orang tua tadi atau keluarga yang meninggal tadi. Ya, mana kuburannya? Tak ada. Kayak di sini lah nih, kayak beberapa tahun yang lalu masih aku kecil lah, umur dia udah 50 masih aku kecil. Nak dibagi apa yang nak dibagi kan? Kuburan itu hilang kuburannya. Tapi kalau ditambah, insya Allah kuburan tersebut selamat. Intinya tadi. Tapi kalau bukan orang yang soleh, janganlah sampai dia diatap kuburan itu. Ya. Apa semuanya dibuatkan, dah, jangan. Ya, bisa haram nanti hukumnya. Ya, tadi kalau tanah itu wakaf. Lagi pula diatap tuh mau ngapa? Dibuatkan rumah. Supaya ngapa coba? Biar mayat tak ada kesejukan atau mayat tak ada kebasahan. Coba tuh apa? Kan? Biar megah-megahan. Bukan waktunya megah-megahan. Enggak ngaruh sama sekali sebenarnya. Seandainya tidak ditambah pun, kalau memang kuburan itu aman, lebih baik jangan ditambah, udah selesai. Karena menambah itu pun itu sudah jadi masalah dalam hukum Islam. Antum pergi ke Mekah, ke Madinah, kemana? Ada enggak kuburan itu ditambah macam kita? Enggak ada kan? Enggak ada. Ya batu saja. Kuburan Imam Nawawi batu, kuburan Mbah Mun Zubair batu, kuburan makam-makam para ulama-ulama Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki batu. Udah, kalau memang seharusnya batu ya batu saja. Kalau memang aman, atau memang kita berziarah ke makam para ulama-ulama besar yang berada di Timur Tengah misalkan. Beda lagi dengan besar-besar kan. Imam ini, Imam Rifai, Imam apa semuanya itu kan makamnya besar-besar semua. Imam Syafi'i apa semuanya ya enggak apa-apa. Karena tokoh masyarakat, kemudian imamatul madhab, imam madhab, itu tidak ada masalah. Kalau misalkan orang biasa, ini kan bagi saya, ini kan ibu saya, orang tua saya, misalkan dia bilang, iya, enggak, bukannya enggak boleh, cuman bukan pada tempatnya. Ya, tidak, dia enggak butuh itu juga. Dia enggak butuh yang namanya seng yang antum pasang tadi, dia enggak butuh itu. Yang dia butuh itu kan tuh doa. Ya. Yang butuh itu kan tuh doa. Ya, jangan repot dengan kalau semuanya mau coba dia. Ini tanah nih, kuburan. Semua kita kepengen buat di atap tadi, coba. Antum punya keluarga di sini, yang sana punya keluarga. Atap kata dia. Kok ngatap ke kata dia? Ngatap kata dia. Macam kau ya pandai ngatap, aku kira aku tak mampu ke apa? Ya, atap lagi sana. Nah, jadi kuburan tuh macam rumah nanti yang atap-atap semua dari atas. Ada kan gila jadi itu. Kalau semuanya pengen mengatap kan, kita kan kadang-kadang lihat kuburan pergi ke makam-makam itu kan ada yang pakai atap. Ya sudahlah, mungkin husnudzon kita ini mungkin di antara banyaknya makam ini mungkin adalah orang yang ditokohkan. Nah, kalau cuma di warung kan, ya jangan. Kalau memang ditokohkan masih nyaman nggak? Apalagi kalau dia diruko, kan berarti dia lebih besar. Kalau ditokohkan tak apa-apa. Jadi ditokohkan ini, ya mungkin ini sudah. Ini siapa nih ya? Kok kuburannya agak beda nih? Dapatlah cerita sama orang kampung. Oh, ini pembuka kampung dulu. Oh, maklumlah otak kita kan. Ya, yang sana macam dia ya mampu kata dia kan. Kan akhirnya yang ini buat. Yang terjadi sekarang apa? Antum tengok tambak sekarang. Yang sana satu tingkat macam ya sekali kita. Buat 2 tingkat. Sebelah bilang, 2 tingkat dia kata dia. Nanti kita buat kata dia. Betul, 3. Kan sampai 4 apa? 1, 2, 3, 4 sampai atas. Pertanyaan itu biar ngapa? Kan? Apa mayat itu senang gitu. Masya Allah anakku katanya. Udah ditambahnya lah kuburan aku. Tidak ada. Tambah itu ya hanya sekedar biar kita tahu dan aman sajalah. Udah.
Tapi dalam posisi si mayit, enggak ngaruh. Enggak ngaruh. Yang ngaruh itu pokok, itu ngaruh. Pohon yang ditanam, itu iya ngaruh. Karena pohon itu pernah dikerjakan sama Nabi. Ditanamlah pohon. Sahabat tanya, ya Rasulullah, ngapa nanam pokok itu ya Rasulullah? Pohon inilah nanti yang membacakan istighfar untuk si mayit, itu iya. Makanya orang-orang tua kita ada aja batu nisan, ada pokok merah ke, pokok apa. Ya, kalau zaman Nabi pokok korma. Belum apa kau tanam itu. Ya. Ini sunnah. Dari mana sunnahnya kata dia? Yang Nabi tanam kan korma, yang kau tanam pokok merah. Macam mana nyari korma? Korma mahal. Walaupun kecil lah, korma itu 400.000, 200.000 udah pasti dah. Gitu. Yang masalahnya itu bukan soal korma, yang penting pohon kan begitu. Pokok yang penting pohon yang ditanam kan, yang kita yang menjadi sebuah pertanyaan sahabat ke Nabi itu apa? Pohon itu yang akan membacakan istighfar, memintakan ampun, itu saja. Berarti pohon apapun yang ditanam ya boleh-boleh saja. Teman-teman tanam pohon cabai misalkan, apa pula? Ini dulu pedagang cabai, misalnya kan, bisa saja kan gitu. Apa pula kau tanam pokok cabai sini? Jangan, ini suku benar sama cabai nih kata dia kan. Ya, tapi janganlah tanam yang biasa orang-orang tua kita lah, tanam di pokok apa? Jangan dicabut. Kalau rumput dicabut, kalau pokok jangan dicabut. Tapi salah tanam. Pokok pula ditanam itu. Apa nama tuh? Yang akar besar nih. Apa namanya nih? Pokok beringin, tak pokok apa gitu. Cendana itu apa namanya? Yang rindang itu, pokok ketapang. Tanam pokok ketapang. Ini hancur kuburan di mana nih. Gampang dia punya akar. Gitu. Ini tak boleh ngancurkan kuburan. Ya, yang biasa-biasa saja. Yang penting bisa membacakan istighfar. Tapi kan kita tak tahu, Pak Ustadz. Mana kita tahu membacakan istighfar? Semua yang ada benda mati ini membacakan istighfar. Semuanya tahu. Dan dalam sebuah hadis Nabi, yang tahu kita itu diazab atau tidak di dalam kubur itu binatang. Kalau binatang itu berada di atas kuburan, kalau dia tenang berarti aman tuh dalam. Nah, kalau dia tuh kacau binatang tuh, berarti di dalam tuh agak disiksa. Karena yang bisa mendengarkan orang azab kubur itu binatang. Jadi kalau kita tak tahu, kita sih aman-aman ya. Kalau binatang tahu. Kalau binatang itu tenang ya di kuburan. Berarti kuburannya aman nih. Ya, kuburan aman nih. Kalau dia pun ketakutan, berarti ada apa dalam kuburan itu. Kemudian yusannu wad'u jaridah khadra al-gabr lil ittiba bal wa yuhram li ghairi haja li'annahu yukhaffifu 'ala al-mayyit barakatut tasbihiha. Nah, Nabi bukan hanya sekedar menanam pohon tadi, ya, ini batu nisan, ya, kan biasa ini biasa kita lakukan nih, batu nisan, kemudian diikatlah batu nisan tersebut dengan kain. Ya, kalau bisa kainnya itu kain warna hijau. Kalau Nabi itu warna hijau. Kalau kita kan bekas kain kafan yang kita ikatkan untuk apa diikatkan itu? Agar kain tersebut membacakan tasbih, itu saja. Karena benda mati itu pun bisa membacakan tasbih kepada si mayyit. Li'annahu yukhaffifu 'alal mayyit bi barakati tasbihiha. Saya tak percaya, Pak Ustaz. Saya tak percaya. Masa cuman kain bisa membacakan tasbih? Mati dulu. Ya, nanti biar diikatkan kain kafan tuh di situ. Oh, betul kata Pak Ustaz tuh ya, bisa membacakan tasbih. Udah, jangan agak saya. Nanti kalau misalkan dia tak bertasbih, agak saya. Kan gitu. Tusannu ziyaratul qubur lidzakari mutlaqan wa amal mar'u fatusannu laha li ziyaratin Nabi sallallahu alaihi wasallam
au salih wa kadza garib li ghairi dzalika fa mukratun ziyaratuha. Sunnah menziarahi kuburan lidzukuri mutlaqan, secara mutlak laki-laki mutlak boleh berziarah kubur. Tapi perempuan ada beberapa hal. Nah, ini juga yang ditanyakan ya, Ibu beberapa minggu yang lalu kan, tentang apakah boleh perempuan tersebut mengikuti jenazah dan berziarah kubur. Oke. Bagi laki-laki mutlak untuk berziarah, ya, berziarah kubur boleh. Li zakari mutlaqan wa amal mar'atu fatusannu laha li ziyaratin nabi. Adapun perempuan yang disunnahkan itu berziarah ke makam Nabi. Kalau ke makam Nabi ya sunnah, siapa saja sunnah, baik laki-laki maupun perempuan. Aw salih, atau kuburan orang soleh. Wa kadza qarib, atau keluarga. Wa li ghairi dzalika fa makruhatun ziyaratuha. Yang diziarah Nabi bukan, orang soleh bukan, kemudian keluarga juga bukan. Siapa yang diziarah ini? Tidak tahu, maka makruh, tidak boleh bagi perempuan. Famakruhatun ziyaratuha. Dulu Nabi melarang untuk berziarah kubur, itu betul. Nahan Nabiyu an ziyaratil kubur. Nabi melarang untuk berziarah kubur. Tapi karena kondisi di saat itu imannya umat Islam itu belum kuat, belum mantap iman itu. Jadi Nabi melarang. Hadis larangan itu betul memang ada. Tapi setelah itu Nabi memperbolehkan untuk berziarah kubur. Al-ana fazuruha. Sekarang aku perbolehkan kalian untuk berziarah kubur. Karena mengapa? Karena iman itu sudah mantap. Takutnya kan, ya jangankanlah dulu. Sekarang aja masih ada. Sekarang masih ada yang meminta-minta kepada kuburan. Nah ini kan salah persepsi nih. Untuk apa kau datang sini? Biar begini. Iya betul. Tapi bukan kuburan tempat engkau meminta. Bukan. Itu kalau kata Roma Irama kan begitu. Bukan kuburan tempat kau meminta. Bukan kuburan. Tapi datangnya kita ke kuburan tersebut, nah ini yang jadi benang merahnya. Kenapa kau mendatangi kuburan? Oh ini orang soleh. Iya. Kenapa kita datangi dia? Karena dia orang soleh, orang yang dekat dengan Allah. Orang-orang yang meninggal dan orang tersebut adalah orang yang soleh, kita kenal, orang yang dekat dengan Allah, mereka itu hakikatnya tidak mati. Mereka itu tidak mati. Bal ahya'un inda rabbihim turzaqun. Orang-orang yang soleh, orang-orang yang mati syahid, apa semuanya, mereka itu hakikatnya tidak meninggal. Mereka hanya berpindah saja. Mereka itu hidup, ya, turzaqun. Mereka masih bisa diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita datang kepada dia tidak lain dan tidak bukan menjadikan dia sebagai wasilah, perantara kita untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah, bukan meminta kepada kuburan. Kalau meminta kepada kuburan, oh itu tidak boleh. Haram. Mutlak itu. Tauhidnya salah berarti. Nah, sehingga kita banyak dihantam oleh oleh orang-orang penyembah kubur. Nah, ini menyembah kubur nih. Jadi kan minta kubur kan. Apa kau minta kubur kan? Kau minta. Kita tidak meminta kepada kuburan. Makanya kalau kita pergi ke tempat satu makam kuburan, kita harus tahu dulu siapa ini orang. Siapa ini? Ini makam ini fulan. Apa nih? Semasa hidupnya itu apa? Ini Masya Allah orangnya soleh, ibadahnya begini, khatam Al-Quran setiap hari misalnya. Misalkan, kenapa kau berziarah ke makam Imam Syafi'i? Iyalah, kita bisa bayangkan sehari khatam Quran, hidupnya dari kecil, umur 5 tahun hafal Quran, 7 tahun hafal Muwatta, 14 tahun jadi mufti, ini umatnya begini. Oh, barulah kita tahu makam yang kita ziarahi. Antum pergi makam siapa nih? Mana aku tahu? Kata dia.
Aku pun tak tahu, aku tengok orang ramai ya datang ke sini, kata dia. Aku pun ikut ya lah. Itu tanya dulu siapa yang diziarahi. Kenapa datang ke sini? Oh, Masya Allah. Diceritakanlah. Fulan. Oh, ceritanya begini. Biografinya begini. Nah, barulah kita berziarah. Oh, menjadikan dia sebagai wasilah, perantara. Itulah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu ibtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang yang beriman, mintalah kepadaku lewat wasilah, perantara. Nah, ini orang dalam. Kita ni kalau tak ada orang dalam sakit. Apa aja lah bentuknya. Harus ada orang dalam. Cobalah ngurus apa-apa kalau tak pakai orang dalam. Bentan kita dibuat juga. Tensi darah kita dibuat. Tapi kalau ada orang dalam, slow ya. Mau apa? Ada. Ngapa Pak? Udah Pak sama yang sana. Siapa? Nah, kepalanya. Oh. Coba kalau tak ada orang dalam, pakai kepala. Saya sana sini sama. Saya sampai 1-2 bulan saya medam kepala saya dibuat. Sana. Pening kepala. Cuman kalau ada orang dalam, aman. Apa aja? Ordal. Orang dalam. Nak kerja pun ada orang dalam, nyaman. Oke. Ada orang bilang sekolah tinggi begini. Iya, betul. Jangan nggak bangga-bangga, benar kata saya. Sekolah tinggi, banyak orang sekolah tinggi ini kalau tak ada orang dalamnya, meper gak kata saya. Ada yang tak ada gak benar-benar sekolah tinggi, aman-aman ya dia kata saya. Tergantung orang dah. Karena syarat Indonesia terlalu banyak Pak. Tak cukup dengan skill. Sekolah tinggi, punya skill, dah ada skill. Setelah skill, siapa relasinya? Oh banyak syaratnya. Nak kerja di Indonesia nih. Kalau di Jepang katanya tak ada. Kalau di Jepang tuh ijazah ini masuk. Kalau Indonesia, alamak, apa dia nak kawin? Bakat. Sekolahnya apa? Kerjanya apa? Kata dia. Penghasilannya berapa? Alamak, banyak tanya kan begitu. Itulah. Negara kita agak lumayan berat lah pertanyaan itu tuh. Kalau nak kerja sama nak kawin, lumayan payah tuh. Itu harus aku keberuntungan lah. Kalau udah beruntung, alhamdulillah. Kalau tak beruntung, dah lah nasib lah dah. Apa kata tuh? Apa namanya? Orang kerja susah dia cari kerja kan? Ya. Saya bilang ini sarjana Pak, sampai ngojek katanya. Saya bilang mau diapakan? Ya, keberuntungan belum pada dia. Ya sudah, jangan nyalahkan sekolah. Sekolah itu udah selesai. Sekolah itu agar kita tidak diremehkan. Dalam hidup kita mempunyai ilmu. Udah. Kalau kita kan sekarang udah sekolah itu ya memang ditekankan untuk mencari kerja. Ketika sekolah selesai kerja tak dapat, ya medam. Begitulah. Ya, memang betul gak kata Rocky Gerung tuh, ijazah itu cuma orang tanda tamat sekolah, bukan tanda orang berpikir. Gitu. Orang cuma sekedar ijazah aja. Cuman tak ada ijazah, pandai ngomong tak ada diterima. Ini pintar nih, skillnya ada, ijazah pula tak ada. Sabar kalau kata dia, tak bisa nih, kata masalah lagi. Pokoknya masalah lah pokok. Tapi intinya tadi orang dalam. Kalau ada orang dalam ini kan nyaman. Nah, sama. Kita di akhirat pun perlu orang dalam. Nah, kalau ada orang dalam nyaman. Ya, mantap lah. Kemudian yahrumu naqlul mayyit li ghairil baladi. Terakhir diharamkan, nah ini, memindahkan mayit ke kota alladzi mata fihi illa idza kana bi gurbi Makkah. Kita nih mindahkan sana ke sini. Apa hajatnya dulu? Memindahkan mayit itu tidak sembarangan. Wa in ausa bihi wa aminata ghairu. Walaupun si mayit tadi berwasiat. Kau kata dia tanamkan aku di Pontianak. Tapi nanti kalau kau udah punya duit, tolong kau bawa aku ke Jawa. Dipesan sama anaknya nih.
Karena dia kalau dia tahu nih posisi sekarang nih anak aku ini tak mungkin bawa aku ke Jawa nih kan, ke Jakarta kemana ke Sulawesi. Nah, nanti kalau bapak meninggal, tak apa-apalah tanamkan bapak di sini. Tapi nanti kalau kau udah punya duit, tolong kau pindahkan jasad bapak nih ya, ke mana? Ke sana. Atau ke Papua. Apa tak madam kepala? Nah, ini dikatakan tidak diperbolehkan, haram. Wa in auso, walaupun dia sudah wasiat. Walaupun wasiat, ini wasiat gila namanya. Tak usah dia kan wasiat ini. Ya, nah, tak boleh dipindahkan sini kecuali memang darurat seperti jalan. Jalan itu mau tak mau boleh. Misalkan pemerintah datang karena ini jalan mau tidak mau karena kemaslahatan umat. Mau tidak mau ini tidak ada tempat lagi, ya pas juga kebetulan yang dilintasi ini adalah kuburan macam jembatan kita inilah kemarin kan masalah juga kemarin itu banyak. Nah jembatan itu harus mengenai beberapa kuburan di bawah. Ya sudah mau diapakan? Boleh nakal dipindah. Oh ini dipindah, tidak jadi masalah. Kalau memang itu untuk kemaslahatan. Kalau tidak ada haram. Tidak boleh. Atau memang tempat itu sudah najis. Artinya ini kuburan. Tanahnya rendah, kemudian mungkin kotoran ini, kotoran itu apa semuanya masuk ke situ. Nah, tidak apa-apa, pindahkan saja. Tidak jadi masalah. Boleh untuk dipindahkan. Illa idza kana bi qurbi Mekkah. Nah, kecuali di Mekah, tidak apa-apa. Nah, dekat Mekah, ini bertetangga sama Mekah, pindahkan saya di Mekah ya misalkan, boleh pindahkan jasadnya di Mekah. Awil Madinah, atau Baitul Maqdis di Madinah atau di Baitul, au ghairiha min magabir sulaha fala yahrum bal yusan. Atau memang dia kepengen dekat dengan orang-orang soleh, nah, itu dikatakan masih ada pendapat diperbolehkan. Qala Zarkasi wa ghairuhu akhadhan min kalamin Muhib At-Tabari la yanbaghi tajsis bisalasah bal law kana bi gurbin aw ahli saleh wal khair fal hukum kadzalik anna syakhsa yaqsudul jarul hasan intaha. Ada satu pendapat Imam Tabari mengatakan begini, la yanbaghi at-takhsis bisalasah, boleh kita itu memindahkan kuburan tadi ya. Bal law kana bi qurbi ahli shalah, seandainya memang kita itu kepengen dekat dengan orang yang soleh, itu boleh. Di kuburan ini nih yang sana tuh banyak yang solehnya, pindahkan di sana, tidak apa-apa, boleh. Wal khair fal hukmu kadzalik li'anna syakhsa yaqsidul jar al hasan, karena orang yang meninggal pun dia membutuhkan tetangga yang baik-baik. Kalau tetangganya baik itu ngepek lah, tetangga yang baik. Ya, kalau tetangganya tidak baik, sebelah mati nih, sebelahnya mati bunuh diri, sebelah lagi mati ya, ini Allah ilah selap kayak kita tengah-tengah nih, Allah kena keliling ini. Coba kalau sebelahnya orang soleh, kalau di Madinah makam Nabi, makam sahabat, malaikat nak mukul pun Allah tak bisa nih mengganggu. Asal kita mekik kan sebelah kan ganggu kan begitu. Ya ada manfaatnya lah. Ya kan nyaman. Tetangganya baik-baik. Kan tetangga soleh. Orang soleh insya Allah dia aman. Nah, ngepek gak ke kita? Kan begitu. Nyaman. Kalau tetangganya baik insya Allah baik juga. Tapi kalau tetangganya Allah bukanlah gitu. Tetangga ribut mau tak mau kita lama-lama jadi ribut gak sama dia. Kita tak jadi ribut, tapi ribut sama dia. Gitu. Masalah terus. Au ghairiha min magabir sulaha fala yahrum bal yusan, bahkan disunahkan. Wala yajuzu naqluhu illa ba'da ghusli wa takfini wa salati alaih. Tapi kalau mau ingin memindahkan, ya dipastikan mayit tersebut telah dimandikan, disolatkan apa semuanya baru dipindahkan, tidak apa-apa. Misalkan dapat 1 minggu mayit ini pengen dipindah, tidak apa-apa, pindahkan saja. Ya tadi dengan beberapa syarat. Tidak boleh main asal bin. Apa alasan dipindah itu apa alasannya? Alasannya itu dipindah apa? Kalau tidak punya alasan yang tepat, ya bisa jadi haram. Ya. Makanya orang kalau sudah meninggal di Mekah, udah
Jangan dibawa ke Indonesia, rugi. Harapan kita itu meninggal di Mekah. Dalam sebuah kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Syed Muhammad bin Alwi Al-Maliki, judul kitabnya Az-Zakhairul Muhammadiyah, dikatakan wa yambaghi likulli muslimin an yamuta fil Makkah awil Madinah. Tanamkan niat setiap orang muslim dan muslimat untuk mati di kota Mekah atau kota Madinah. Walaupun nanti kita meninggalnya di Indonesia. Tapi mulai saat ini kita hidup, kita minta matinya di Mekah atau di Madinah. Jadi kalau orang yang saudara kita yang udah berangkat kemarin di haji meninggal dunia, udah ya nangis iya. Tapi bagi dia jangan ditangisi lagi, udah. Itu kebanggaan besar. Hebat. Dia meninggal di Mekah, disolatkan di Masjidil Haram, kemudian ditanam di Makkatul Mukarramah. Itu keindahan yang dia dapatkan, udah. Yang perlu ditangis itu orang yang nangis tuh. Ya itu belum tentu ninggal kau di mana. Kalau dia udah, tapi tidak apa-apa nangis, ya nangis dalam bentuk sedih apa semua ya. Tapi kalau sampai disedihkan, apa harus meninggal di sana? Kasihan, tanah wakafnya di sini sudah ada, samping rumah sini. Nah, ngapa tanah wakaf di sini? Kan di sana sudah aman. Tanah yang tak dimasuki Dajjal, tanahnya aman, tetangganya sama Nabi, tetangganya sama sahabat, tetangganya sama orang-orang soleh, imam-imam besar, orang-orang hebat. Udah, biarkan di sana nikmat. Orang yang udah dapat meninggal di Mekah, di Madinah itu nikmat. Maka setiap kita itu harus punya niat untuk meninggal di Mekah dan di Madinah. Alah Pak Ustaz, takut saya Pak Ustaz. Janganlah begitu Ustaz, udahlah ninggal ya, tapi tidak diucapkan begitu. Ya, harus begitu. Ya. Jadi seandainya kita itu meninggal di sini, tapi kita sudah punya niat untuk meninggal di sana, di Mekah atau di mana? Ya mungkin harapan kita jasadnya kita memang di sini, tapi nanti ketika kita dibangkitkan, kita bersama-sama orang ahli Mekah dan Madinah. Kan di sana kan bersama Nabi, sahabat, apa semuanya. Begitulah kira-kira. Nah, kita dianjurkan untuk mempunyai niat untuk meninggal di kota suci Mekah dan di tanah suci Madinah. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, Allah Subhanahu wa taala berkahi hidup kita, dunia dan akhirat kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Monggo silakan pertanyaan saya. Assalamualaikum. Kalau membayangkan itu bisa dimasalah sampai cuma masalah menimbulkan, tapi masalahkan ini kan diriwayatkan kalau seseorang itu meninggal masih berduka, nah tidak dibayangkan dalam praktek ini, dalam perlakuan di sekarang pada waktu sekarang, alasan ini betul-betul harus mengikut Nabi atau bagaimana? Kalau masalah ini menjadi masalah, dan kadang-kadang ini ketua yang mengurus mayat ini sebelum dikubur biasa menjelaskan bahwa katakan mayat ini bagus baik. Tapi bagus baik ini kan tidak mengetahui apakah diberhutang. Alangkah baiknya dia tanya dulu kepada keluarganya, apakah itu tidak bertentangan dengan hukum Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, hukum menyolatkan orang yang mempunyai hutang. Orang yang mempunyai hutang tersebut sebenarnya bukan mutlak tidak disolatkan. Nah,
Nabi pernah melarang, bukan melarang mutlak untuk tidak disolatkan. Pada ujungnya hadis itu Nabi tetap menyolatkan. Di situ Nabi SAW memberikan sebuah ketegasan untuk berhati-hati tentang hutang. Tapi apakah jasad tersebut kita solatkan? Iya, solatkan. Nah, kita baca di beberapa pandangan dikatakan wa alaihi dainun fadhamina ba'dul warasah dan mustahiq jami'uddin al-madhkur sahah ad-dhaman ittifaqan kama fi rawdah ghayat at-talkhis yundabu an yubadira bi qada'id dainil mayyit musaratan falasafan fakka nafsahu min jinsiha an magamiha al-karim kama rafa lam yakun bi tariqati jinsiddin aw la yashul qadahu sa'al al-wali ila al-janabi. Ya caranya bukan berarti tidak disolatkan. Ini tak punya utang nih begini. Nah, dia kan punya ahli waris. Dia punya ini. Nah, nanti ahli waris itulah nanti yang akan bertanggung jawab. Pertama dilihat dari tarikatul mayyit. Ini orang meninggalkan warisan banyak. Utang dia banyak juga. Iya, ya sudah. Kuburkan saja. Nanti dari warisan dia diambil untuk membayarkan hutang. Seandainya dari warisannya tidak ada, keturunannya, anak-anaknya ada enggak? Ya, kalau anak-anaknya ada ya sudah, anak-anaknya nanti yang akan menyelesaikan. Nah, sehingga ya seperti itulah hutang. Maksud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya untuk berhati-hati dalam bab hutang piutang. Memang betul dahsyatnya hutang piutang, bahkan orang yang meninggal dalam keadaan berhutang dan hutang itu belum terselesaikan, mu'allaqun bainas sama'i wal ard. Dia punya jasad itu seperti tidak diterima, bumi tidak terima, langit pun tidak menerima. Dia menggantung. Nah, itulah beratnya hutang piutang. Nah, yang kedua khair begitu ya. Khair ya, kita tak tahu siapa yang ya, kalau mau husnudzon enggak apa-apa. Kalau mau husnudzon, kan kita kan dimintakan menjadi saksi ya. Menjadi saksi itu kan lumayan repot loh Pak. Jadi saksi, antum kan dipintakan untuk menjadi saksi hidup. Dia hidup dengan kita tahu kelakuan dia semuanya ya. Saat itu kita dimintakan menjadi saksi. Isyhadu alla anna hadzal janazah min alil khair. Saksikanlah jenazah ini adalah jenazah yang baik. Khair, baik. Berarti kan kita mengatakan saya bersaksi jenazah ini orang baik. Nah, kesaksian itu nanti diminta oleh Allah pertanggungjawaban. Nah, kan begitu. Nah, tapi kalau seandainya ya tak apa-apa Pak Ustaz, kita prasangka baik saja, ya sudah. Kalau antum prasangka baik, saya pun tak mampu untuk menjawab. Mungkin ya bisa jadi gini. Mungkin sebelum dia meninggal dia bertaubat, bisa saja. Tapi tak ada Pak Ustaz, ini matinya ya dalam maksiat. Ya itu urusan antum, ya bukan urusan saya. Antum kan membangun satu pendapat dengan menggunakan kalimat husnudzon kan, prasangka baik. Kalau prasangka baik itu susah, babnya sudah bab hati, bukan bab sebuah hukum lagi, udah babnya hati. Tapi akal boleh, enggak apa-apa. Antum prasangka saja baik sama orang. Khair. Nama juga khair. Kayak saya punya guru, tak mau ngomongkan orang. Saya punya guru, tak mau ngomongkan orang. Said Mujtaba. Sering ada di TikTok itu. Itu guru fikih saya itu. Saya ngambil fikih sama beliau. Masih muda tapi pintarnya Masya Allah, hebat. Dia tuh kalau ada kawan ngomongan, kita duduk. Kalau ada orang ngomongan orang, Pak Ustadz, macam mana lah dia? Masya Allah kata dia. Masya Allah kata dia. Dia ini begini, Masya Allah kata dia. Tanda lain, pokoknya jawabannya Masya Allah. Tapi dia tuh begini, Masya Allah. Nah, dia tak suka dah tuh. Gua bilang Masya Allah. Masya Allah, khair kata dia. Khair. Oh tak mau ngomongan orang.
Apa aja kalau kita bawa berita nih, nan ceritakan Pulan nih. Pulan tuh macam mana? Masya Allah, Masya Allah. Malah Masya Allah ya terus kata gitu nih. Sedikit bila nak ngomong nih, nah, dia tuh bilang jangan ngomongkan orang kata dia begitu. Kalau mau cerita kita ya di sini. Kata dia. Mau gurau yang di sini ya. Nih jangan bawa yang lu. Karena kalau yang di sini kan ridho sama ridho. Di sini ya kata dia. Jangan bawa yang luar. Bawa yang luar nih payah kata dia. Nanti kita minta dipertanggungjawabkan kata dia. Masya Allah. Lidahnya tuh lidah tak pernah gosip. Lidahnya tuh memang betul-betul dari kecil itu udah soleh lah. Dari kecil itu udah terjaga. Tak ada ceritanya mau ngomongkan orang tuh tak pernah. Saya katakan tak pernah lah. Khair itu. Malah khair ya terus. Ini kata kawan saya bilang, ini Ustadz kalau jadi hakim tak bisa nih kata dia. Kenapa pula? Orang baik semua di mata dia kata dia. Ini pencuri masuk rumah dia nih Bon, kata budak bilang. Ini pencuri masuk rumah dia nih. Pasti dia husnuzon, pencuri ini lapar kata dia. Tak ada jeleknya orang di mata dia tuh. Orang tuh tak ada jeleknya, subhanallah. Saya bingung. Pernah dia bilang begini, misalnya, dia cerita tentang Nabi Allah Isa. Ya. Cerita itu saya dapat dari beliau memang waktu belajar. Jadi Nabi Isa bawa kelompoknya jalan, ada anjing tuh mati busuk. Lalu Hawariyin tuh bilang, pengikut Nabi Isa tuh bilang begini, wahai Isa, alangkah jeleknya matinya si anjing tadi. Udahlah najis, kemudian busuk lagi bangkai. Lalu Nabi Isa bilang, tak bisa ke kau cari yang indah dan yang baik dari anjing yang mati tadi. Mana ada yang baiknya? Coba kau tengok giginya. Putih kan? Kenapa kau tak bilang? Alangkah putihnya ya giginya. Kan begitu. Itulah kita dalam hidup. Kita dalam hidup ini berusaha untuk mencari kebaikan orang lain. Sekecil apapun, tonjolkanlah kebaikannya. Jangan mandang kejahatannya. Tapi kalau udah orang benci, repot urusannya. Baik pun kita, ya jahatlah tetap. Itulah. Kalau orang memandang dengan kacamata benci. Tapi kalau orang memandang dengan kacamata cinta, beda. Salah pun dia, benar ya. Salah dia, tak ada salah. Bagus dia tuh kata dia. Bagus ya. Salah bagus. Nah itulah. Namanya kacamata benci. Wallahu a'lam. Kira-kira begitu. Sila. Assalamualaikum. Juga dia peduli, utang lagi ke anaknya, terus kata nanti dia ini, terus dia lah buat yang umur itu aku sih tak tahu jawab, itu gimana tuh Ustaz? Kami tak tahu jawab, yang itu bapak kami yang ada di bukan kami. Tip. Diserahkan kepada ahli waris. Ahli waris bilang begitu. Jadi katakan, ya tanggung jawab anak lah tadi kan, tanggung jawab. Lalu anaknya bilang, Kak Tiri lah itu kan bapak aku bukan aku kata dia. Jadi, ya, saya bacakan tadi kalimatnya tadi itu belum selesai. Nah, saya bacakan lagi. Lau mata mayitun wa alaihi dainun la yajib ala walihi qadahu. Pertama, apabila ada yang meninggal dan yang meninggal itu punya hutang, apakah walinya atau anak tadi wajib membayar? Tak wajib. Tak wajib. Seandainya si anak tadi, itu kan bapak aku bukan aku, tak bisa dituntut. Tidak ada kewajiban bagi si anak. Tapi kalau anak ingin menyelamatkan bapak, itu haknya dia. Tapi kalau dia tidak mau bayar, tidak apa-apa. Dikatakan wala alaihi qadahu min malihi fa in tatuwi bidzalik ta'addad den anhu. Ya sudah, kalau seandainya dia mau membayar, ya sudah, berarti ada suatu keberkahan dia sebagai anak untuk menyelamatkan si bapaknya tadi. Tak tega ke dia nengok bapaknya tersiksa karena hutang. Tapi ini anak bilang, aku tak punya duit. Kau nak bayar pakai apa kata dia? Bapak aku tak punya warisan.
Orang tuaku tak punya warisan, kau nak ambil rumahnya, ini rumah ngontrak. Mau apa lagi? Kau mau apa gini? Kau jadikan aku pembantu ya lah, bilangkan dia. Atau usah dibayar, misalkan. Sebagai utang, sebagai bayar hutang misalkan. Si anak bilang begitu. Kalau anaknya soleh, bagus sih. Tapi kalau anaknya tebak kak, kau lah kata dia. Bapak aku, anak tuntut lah kata dia. Tuntutlah sampai ke mana? Sampai ke pengadilan. Pengadilan pun tak bisa. Mana? Apalagi utang piutang yang sifatnya bukan pidana. Dia perdata. Sampai mati pun dituntut tak bisa. Ya sudah, orang utang sama utang itu suka tak bisa. Makanya bank pun tak mampu dia untuk menjarakan orang yang berutang. Sulit, susah. Ini sifatnya suka sama suka. Tak ada pidana dalam utang. Siapa suruh kau ngutangkan aku? Kata dia. Kau ngutangkan kan berarti ada jaminan. Orang berutang itu kan pasti ada jaminan. Sebelum dia mengembalikan hutang pasti ada jaminan. Ada timnya kan datang kan? Tim analisa, tim ini, ada yang dijadikan barang apa? Anggunannya kan ada. Pas mati tak ada bayar. Udahlah, barang tak ada, resiko lah. Berarti kan begitu. Ya, tapi kembali lagi, yang berhutang bertanggung jawab di hadapan Allah. Pasti tanggung jawab di hadapan Allah. Dan si mayit tetap harus dikuburkan, tak bisa membusuk. Misalkan ada mayit tak bayar hutang nih, jangan disolatkan. Siapa yang anaknya? Anak bilang tak berduit. Ini yang tukang tagih udah ada nih. Si Fulan 40, si Anok bukan 40 juta. Si Fulan 50 juta, yang si Anok 25, yang sini 10. Si anak di sini, alamak mati aku nak bayar ni. Apa nak aku bayar katakan. Kalau tidak dibayar, maka jasad ini tak boleh dikubur. 2 minggu pun tak dikubur di jasad. Apa hukumnya? Kita yang berdosa semua. Nah, tapi Nabi tadi kan hadisnya kan Nabi malah melarang. Larangan Nabi tadi mutlak, bukan berarti tidak boleh dikuburkan. Ada makna hadis di situ untuk menekankan tentang bab hutang piutang. Betapa Nabi itu sampai enggan untuk menyolatkan jasad orang yang sabar dulu kata Nabi. Aku tidak mau nyolatkan nih, sabar. Cari dulu ini selesaikan dulu, baru aku sampai di situ Nabi berhati-hatinya. Tapi kalau udah tak ada yang nambah ya kuburkanlah. Ya. Paling lah kau jaga ya. Kau jagalah, mintalah sama si mayit ni, kau tagihlah dia. Gitu. Kau tak nak apa gitu. Wallahualam, kira-kira begitu Ibu. Jadi si anak berbakti sajalah. Babnya sudah berbakti, dipaksa tak bisa. Karena bukan hutangnya dia. Tidak ada, bapak pun tak ngomong enggak dia waktu berhutang. Gitu. Tapi dia bilang, ini dia berhutang ni untuk nyekolahkan kau loh kata dia. Mana enggak aku tahu bilangan dia. Gitu. Misal si anak tadi bilang begitu. Ya mau dia apa kan? Dia hutang bukan kewajiban dia. Tapi kalau dia mau bayar, itu hak dia sebagai anak. Wallahu a'lam. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita panjang umur, sehat, wal afiyamin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.